adik-adik, di video ini Kak Fala akan menemani kalian untuk mengerjakan beberapa soal latihan UKK untuk kelas 11 SMA ya, matematika. Sekarang kita langsung masuk aja ke nomor 1. Limit X menuju 4, X kuadrat min 16 per 1 min akar X min 3 sama dengan. Nah, untuk limit ya, materi limit Kak Fala belum buatkan videonya. Cuma sekarang kita langsung coba bahas aja ya. Oke, jadi gini. Ini kan di bawah ada bentuk akar ya. Berarti kita harus rasionalkan dulu. Jadi kita kalikan dengan sekawannya yang di bawah. Jadi ngaliinnya gini. Limit X menuju 4. Ini X kuadrat min 16 per 1 min akar X min 3 dikali dengan 1 plus akar X min 3 per 1 plus akar X min 3 ya. Jadi kalau di sini min, di sini plus atas bawah. Oke. Lanjutkan dari sebelah sini aja ya, lanjutin ya. Nah, ini kan X kuadrat min 16 dikali 1 plus akar X min 3. Ini masih Kak Fala tulis kayak gitu aja. X kuadrat min 16 dikali 1 plus akar X min 3 ya. Per yang bawah ini kan sama ya, ini 1, akar X min 3, akar X min 3 cuma beda tandanya doang. Berarti kita pakai sifat selisih kuadrat ya. Jadi gimana? Di sini jadinya 1 min X min 3. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kan ini sifat selisih kuadrat kan gini ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B, A plus B ya. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Berarti A min B, A plus B akan sama dengan A kuadrat. Jadi 1 kuadrat dikurang B-nya yang ini kan, akar X min 3 kuadrat. 1 kuadrat 1, akar X min 3 kalau dikuadratkan akarnya hilang. Jadi X min 3 ya. Lanjutin jadinya X kuadrat min 16 dikali 1 plus akar X min 3 per yang bawah jadi berapa? Kita buka kurungnya aja. Jadi 1 min X, min ketemu min jadi plus ya. Jadinya 1 tambah 3 jadi 4 min X. Nah, sampai sini kalau limitnya langsung kita masukin nih, X sama dengan 4 ya, X kita ganti 4, hasilnya pasti akan tidak terdefinisi karena yang bawah kan jadi per 0 ya. Berarti ini harus kita ubah. Nah, cara ngubahnya gimana? Kamu lihat ya yang atas. Yang atas ada yang bisa difaktorin nggak? Ada. Ini X kuadrat min 16 kan bisa kita faktorin ya, bentuk selisih kuadrat juga. X kuadrat min 16 ini kan dari X kali X ya. X kuadrat itu 16 itu dari 4 kali 4. Jadi kita bisa tuliskan jadi sama seperti ini sifatnya. X min 4 X plus 4 ya. Jadinya yang ini X kuadrat min 16 nya berubah jadi ini X min 4 X plus 4. Oke, ini Kak Fala tulis di sebelah sini aja ya. X min 4 X plus 4 1 plus akar X min 3 per 4 min X ya. Nah, sekarang kamu lihat bawah sama atas ada yang sama nggak? Ada yang sama sebenarnya ya, cuma beda tandanya aja. Di sini ada 4, ada X, ini juga ada 4, ada X. Nah, gimana caranya biar bisa sama? Jadi, kalau ini kita tulisin X-nya dulu, kan jadi gini ya. Jadi, min X tambah 4. Ya kan? Sedangkan di sini adanya X min 4. Jadi, harus gimana dong? Berarti yang bawah kita kaliin negatif aja, ya. Jadi, gini bentuknya. X min 4 X plus 4 1 plus akar X min 3 per yang bawah kita ubah bentuknya. Jadinya gimana? Min X min 4 ya nggak? Min X tambah 4 bisa nggak diubah jadi ini? Bisa, karena kalau kamu kalikan ke dalam, min dikali X min X, min dikali min 4 plus 4 ya kan? Jadi kita ubah bentuknya jadi seperti ini supaya bisa dibagi sama yang atas. Ini ada X min 4, ini ada X min 4, kita bagi. Ya, jadi sisanya ada X tambah 4, 1
1 plus akar X min 3 per masih ada min, ya jadi min 1 lah tulis di sini. Nah sekarang udah bisa nih kita masukin limit X menuju 4, X-nya kita ganti jadi 4 ya, jadi 4 tambah 4, hafal tulis dulu ya, 4 tambah 4, 1 tambah akar 4 min 3, ini kan bagi min 1 ya, Kafril langsung taruh minnya di depan aja ya. Nah langsung kayak gitu aja. Oke, jadinya min 4 tambah 4, 8 dikali 1 tambah 4 kurangi 3, 1 ya, akar 1 ya 1 tambah 1, 2 jadi 2, jadinya hasilnya sama dengan min 16. Sekarang kita ke soal nomor 2. Di sini ada limit X menuju tak hingga akar 81X kuadrat min 10X tambah 3 dikurang 9X tambah 1. Nah cara ngerjainnya gimana? Ini udah ada sebenarnya cara agar cepatnya ngerjainnya. Jadi ini kita ubah juga jadi bentuk akar. Ya, gimana sih caranya supaya 9X tambah 1 itu ada akarnya kayak yang ini? Caranya adalah ini kita kuadratkan. Jadi gini, akar 81X kuadrat min 10X tambah 3 dikurang akar dari 9X tambah 1 kuadrat. Ya, kan kita nggak mengubah nilainya, kita hanya mengubah bentuknya. Karena 9X tambah 1 kuadrat kalau diakarin hasilnya jadi ya 9X tambah 1 ya, jadi kuadratnya hilang kalau diakarin gitu kan. Nah jadinya 81X kuadrat min 10X tambah 3 dikurang, ini kalau dikuadratin jadi 81X kuadrat plus 18X tambah 1 ya kan, limit X menuju tak hingga. Nah sekarang kamu lihat kiri dan kanan, variabelnya kan pangkatnya yang paling tinggi sama-sama pangkat 2 ya, ini X pangkat 2, ini juga X pangkat 2. Nah karena pangkatnya sama, jadi kita bisa langsung aja pakai ini B min Q per 2 akar A ya, yang mana A, yang mana B, yang mana Q. Jadi ini untuk A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Jadi A, B, C, P, Q, R gitu ya. Nah berarti ini kita tinggal masukin aja angkanya. B nya berapa? Depannya X min 10 ya, min Q nya berapa? Depannya X 18 per 2 akar A nya 81 ya, jadi min 28 per 2 dikali akar 81 9 ya, jadinya min 28 per 18, kita sederhanain aja, jadinya bagi 2 min 14 per 9 ya, kayak gini aja boleh. Jadi pecahan campuran juga nggak apa-apa, jadinya min 1 5 per 9. Nah gini ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Di sini ada limit X menuju tak hingga 10 tambah X dikali 2 min 9X per 7 tambah 5X dikali 3 min X kuadrat. Nah ini kita kaliin pelangi dulu aja. Jadi kayak gini, ini gini. Nah gitu ya, biar kita tahu pangkatnya kayak gimana sih, pangkat variabelnya yang atas dan yang bawah gitu. Ini kalian hapus ya. Jadinya limit X menuju tak hingga, ini kalau dikali pelangi jadi 20 min 90X plus 2X min 9X kuadrat per yang bawah 21 min 7X kuadrat plus 15X min 5X pangkat 3 min 9X kuadrat min 90 tambah 2 jadi min 88X tambah 20 per yang bawah min 5X pangkat 3 min 7X kuadrat tambah 15X tambah 21. Nah sekarang kamu lihat di sini pangkat variabel ya, pangkatnya si variabel yang atas dan yang bawah. Kita lihat di sini yang atas paling tinggi 2, ini yang di bawah paling tinggi 3 ya, jadi gedean yang bawah daripada yang atas kan. Nah kalau gedean yang bawah, pangkat variabel daripada yang atas, ini kan 3 paling gede, ini 2 ya, berarti hasilnya soal ini sama dengan
0. Nah, kenapa kok hasilnya bisa 0 ya? Karena ini kalau mengerjakan soal seperti ini artinya kita akan membagi persamaan polinom yang atas dan yang bawah dengan variabel yang paling tinggi pangkatnya di antara mereka. Di sini kan x pangkat 3 paling tinggi kan? Berarti itu nanti kerjainnya jadi 9x min 9x kuadrat per x pangkat 3 min 88x per x pangkat 3 dan begitu. Jadi semua seterusnya seperti itu dibagi sama variabel yang pangkatnya paling tinggi. Nah, lalu x-nya kita ganti dengan tanggal enggak, maka hasilnya pasti akan menjadi 0. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 15x tambah 3 naik pada interval. Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke turunan. Jadi, kalau ketika kita membicarakan tentang fungsi naik atau turun, itu artinya kita melihat turunannya lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Nah, karena di sini naik, ya kan? Berarti kondisinya f aksen x turunan dari fungsi itu harus lebih dari 0. Ya. Jadi sekarang ini kita turunin dulu aja fx-nya. Kan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 15x tambah 3. Nah, kalau kita turunkan fx-nya kan jadinya 3 ke depan ya, 3x pangkatnya berkurang 1, 3x kuadrat tambah 2 kali 6, 12x, ini jadi min 15, ini jadi 0 kan. Nah, jadi f aksen x-nya ini ya, 3x kuadrat plus 12x min 15 itu harus lebih dari 0 ya, karena dari sini kan. Nah, sekarang gimana ngerjainnya? Ini kita faktorin aja. Jadinya berapa di sini? Ini 3x, ini x ya. Ini 3. Nah, bentuk faktornya jadi gini ya, 3x min 3, x plus 5. Ya kan? Nah, kalau kalian bisa lupa cara memfaktorkan, berarti gini, kita lihat di depan ini ada 3x kuadrat, jadi 3x kali x kan, kemungkinannya gitu ya kalau 3x kuadrat. Terus ini min 15, kemungkinannya berapa? Min 5 dikali 3, bisa jadi ya. Nah, kalau kita kalikan silang, ini jawabannya harus sama dengan yang tengah. 3x kali 3, 9x. X kali min 5, min 5x. Kalau dihitung jadi berapa ini? 4x, sedangkan yang tengah adalah 12x ya. Berarti gimana caranya supaya bisa jadi 12x? Ya udah, gini aja. Sama kafalnya ditukar. 3-nya yang di atas, 5 yang di bawah. Bisa aja kan? Kan min 3 kali 5 juga min 15. 3 kali 5, 15x. X kali min 3, min 3x. Jadinya 12x. Udah sama kan kayak yang tengah? Ya. Jadi pemfaktorannya yang ini, atas dan yang bawah. Ya, mudah-mudahan ingat lagi sekarang ya. Ini dihapus. Nah, dari sini sekarang kita tentukan dulu titiknya. Jadi berapa aja? Ini ada 3x min 3. Jadi kita membuat 0 ya. 3x min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 3 kesini jadi 3. 3 ini kesini jadi dibagi. 3 bagi 3 jadi 1 ya. Yang satunya lagi x tambah 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 5. Ya, jadi kita udah punya dua titik, ada min 5 dan ada 1. Kalau kita bikin di garis bilangan, jadinya di sini min 5, di sini 1. Ya, ini bulatnya bulat kosong bukan bulat isi karena di sini lebih besar, bukan lebih besar sama dengan ya. Nah, sekarang untuk menentukan plus minusnya, kita bisa lihat dari yang paling depan. Ini positif kan? Di depannya x kuadrat, ya, di depannya variabel yang pangkatnya paling tinggi. Kan positif nih koefisiennya, berarti mulai dari sini dia positif, plus min plus ya. Nah, karena dimintanya lebih dari 0, maka yang kita ambil adalah daerah yang positif karena lebih dari 0 kan, jadi yang ini. Nah, ini ke sini. Ini bisa kita simpulkan grafik fungsi fx ini akan naik pada interval x kurang dari min 5 atau x lebih dari
1. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 5. Turunan pertama fungsi fx sama dengan 6x min 3 pangkat 3 dikali 2x min 1 adalah, ini fungsinya perkalian ya, ada perkalian gini. Ini dikaliin yang belakang, berarti kita bisa pakai UV ya, jadi pakai rumus perkalian. Jadi karena ini bentuk perkalian, ini kita misalkan U, yang ini V-nya ya, jadi turunannya fx itu akan sama dengan U aksen V plus U V aksen. Ya. Sekarang kita tulis dulu di sini U-nya sama dengan 6x min 3 pangkat 3. Berarti U aksennya akan sama dengan turunannya ini kan. Jadi 3-nya ke depan, 6x min 3. Jangan lupa yang di dalam sini, di pangkatnya jadi 2 ya. Jangan lupa yang dalam sini diturunkan lagi, 6x diturunin jadi 6, berarti ini dikali 6, min 3 jadi 0 kan, udah habis. Nah jadi U aksennya sama dengan 3 kali 6 18, 6x min 3 kuadrat ya. Kita udah ketemu ini U aksen, sekarang kita cari V aksen. V nya itu yang 2x min 1, berarti V aksennya sama dengan turunan dari 2x min 1 jadi 2. Oke, ya udah, sekarang jadinya F aksen X sama dengan U aksen V. Ini kalian nggak tulis lagi rumusnya ya, langsung aja. U aksen V jadi U aksen 18 dikali 6x min 3 pangkat 2 dikali V-nya ini kan 2x min 1 ditambah U-nya 6x min 3 pangkat 3, 6x min 3 pangkat 3 dikali V aksennya 2. Nah gini, jadi kalau ditulis jadinya 18 6x min 3 kuadrat 2x min 1 ditambah ini 2 nya dikedepanin jadi 2 6x min 3 pangkat 3. Nah kayak gini aja nggak apa ya, udah selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 6. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari jika biaya proyek per hari adalah, ini B ya, B sama dengan 2x tambah 1000 per X min 40 dalam ribuan rupiah, maka biaya minimum dalam X hari adalah berapa ya. Nah berarti sekarang kalau seharinya itu sama dengan B ya, dikerjakan selama X hari, kita nggak tahu berapa, jadi biaya total yang diperlukan berapa dong? Biaya per hari dikalikan dengan banyaknya hari, ya nggak? Jadinya biaya total, kalau kakak tulis ya, biaya total itu sama dengan B dikalikan dengan X, ya nggak? Biaya per hari dikalikan dengan X hari, banyak harinya ada berapa gitu. Oke, nah sekarang kita cari dulu nih biaya totalnya jadi berapa. Di bawahnya ya, biaya total ini kakaknya fungsiin jadi F aja ya, Fx sama dengan B nya kan ini ya, 2x ditambah 1000 per X dikurangi 40 dikalikan dengan X. Jadi semua yang di dalam ini dikalikan dengan X, jadinya 2x kuadrat, ini X nya habis kan, tambah 1000 min 40x. Kalau ditulis yang rapi jadi 2x kuadrat min 40x ditambah 1000. Jadi bentuk persamaan kuadrat ya. Nah sekarang yang diminta kita lihat ya di sini, biaya minimum. Kalau bicara tentang biaya minimum, artinya turunan dari fungsi biayanya itu akan sama dengan 0 kondisinya ya. Jadi untuk mencapai biaya minimum, maka F aksen X, si fungsi biayanya itu harus sama dengan 0. Oke. Nah sekarang ini kita turunkan dulu aja. Jadi F aksen X-nya sama dengan, ini jadi berapa? 4x min 40. Kan F aksen sama dengan 0. Jadi di sini kakak tulis F aksennya jadi 0 sama dengan 4x min 40. Min 40-nya ke sini aja jadi 40 sama dengan 4x. Jadi X-nya sama dengan 10 ya, dari 40 bagi 4. Nah, ini berarti banyak pengerjaannya selama 10 hari. Yang ditanyakan apa sih? Biaya minimum dalam X hari. Ya udah, ini belum selesai. Artinya tinggal kita
substitusi lagi ke dalam fungsi biaya. Ya, fungsi biaya kan ini nih. Masukin deh ke situ. Jadi biaya minimum sama dengan 2x kuadrat min 40x tambah 1000. Kita substitusi jadi 2x jadi 10 ya. 10 kuadrat min 40 kali 10 tambah 1000. 2 dikali 10 kuadrat 100 jadi 200 min 400 ditambah 1000. Jadinya berapa? Jadi 800 ya. Jadi biaya minimum karena ini dalam ribuan rupiah jadi 800.000. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihatkan soal nomor 7. Biaya produksi kain sepanjang X meter dinyatakan dengan fungsi BX sama dengan 1/3 X kuadrat min 10X tambah 25.000 rupiah. Jika semua kain dijual 50X min 2/3 X kuadrat ribu rupiah, maka panjang kain agar laba maksimum adalah berapa meter? Yang kita cari adalah panjang kainnya. Panjang kainnya kan dalam X meter ya. Artinya kita mencari si X-nya itu berapa. Oke. Nah, sekarang ini kan pengen supaya dapat laba maksimum. Ya kan? Berarti kita cari dulu fungsi labanya kayak apa. Kalau untuk mencari laba gimana caranya? Harga jual dikurangi harga beli atau modal ya. Jadi di sini kakak tulis untuk mencari labanya LX gitu aja ya. Fungsi laba itu akan sama dengan harga jualnya mana? Semua kain ya dijualnya segini. Jadi kita tulis ini kan 50X min 2/3 X kuadrat dikurangi harga jual kurangi harga beli. Harga beli yang ini, utang modalnya. Ya. Sepanjang X meter itu segini. Jadi kita tulis di sini 1/3 X kuadrat min 10X tambah 25. Oke. Nah, sekarang yang sejenis sukunya kita satuin aja. Jadi di sini ada min 2/3 X kuadrat, ini buka kurungnya aja. Jadi min 1/3 X kuadrat, terus ada plus 50X, min ketemu min jadi plus 10X, terus min ketemu plus jadi min 25. Jadinya min 3/3 X kuadrat plus 60X min 25. Jadi sama dengan 3/3 1, jadi min X kuadrat tambah 60X min 25. Nah, ini untuk fungsi labanya. Kan di sini dimintanya supaya labanya maksimum, maka fungsi labanya ini harus kita turunkan ya. Jadi kondisinya turunan dari laba ini akan sama dengan 0. Jadi L aksen X sama dengan 0. Oke. Ini kita turunin aja langsung. Jadi berapa? Min 2X tambah 60. Ini kan 0 ya. Sama dengan min 2X-nya kesini aja. Jadi 2X sama dengan 60, jadi X-nya sama dengan 30. Jadi supaya labanya maksimum, maka panjang kain yang harus dibuat adalah 30 meter ya. Panjang kain untuk laba maksimum sama dengan 30 meter. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Persamaan garis singgung grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 3 adalah. Jadi sekarang Kak Vale mau bikin sketsa aja nih, kira-kira doang ya, biar kalian kebayang bentuknya. Misal Kak Vale punya grafik gini deh. Ini gini aja deh. Nggak usah pakai sumbu koordinat ya. Misalnya ini grafiknya. Ini grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Kemudian kita mau mencari persamaan garis yang menyinggung grafik ini ya. Jadi ini yang kita cari, Y sama dengan tanda tanya. Nah, garis ini sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 3.
3. Nah, untuk membuat persamaan garis, maka yang kita butuhkan apa sih? Satu gradien dan satu titik. Jadi Y min Y1 sama dengan M X min X1. Yang kita butuhkan adalah gradien dan satu titik. Ya. Nah, sekarang gradiennya kita udah punya belum? Kita udah punya nih sebetulnya. Gradiennya berapa? 2. Ya. Kita lihat garis singgung ini sejajar dengan ini. Kalau sejajar berarti gradiennya sama, ya. Jadi ini garis pertama ya, garis kedua. Gradien garis kedua akan sama dengan gradien garis pertama. Nah, gradien garis yang ini yang mana? Ini yang di depannya X. Ini kan bentuknya udah Y sama dengan MX tambah C. Ya kan? Bentuk polanya ini nih, persamaan ini kan udah Y sama dengan kan? Y-nya udah sendirian. Ya udah tinggal kita lihat berarti gradien itu yang di depannya si X. Depannya si X siapa? 2. Nah, berarti gradien garis ini 2. Karena sejajar, maka gradien garis yang ini juga 2 gitu ya. Jadi M2-nya sama dengan 2. Nah, kita udah dapat nih M-nya berarti 2. Tapi kita belum dapat titiknya. Dapat titiknya dari mana caranya? Dari sini. Ya, persamaan grafiknya. Persamaan grafik kalau kita turunkan maka akan sama dengan gradien dari garis singgungnya. Ya. Jadi sekarang Kak Valen mau coba turunin ini dulu nih. Kan Y aksen itu akan sama dengan M. Y-nya kan sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Kalau diturunkan jadinya 2X min 4 sama dengan M gradien garis singgungnya. Berapa tadi? 2. Jadi ini kita ganti dengan 2. Jadi 2X sama dengan 2 min 4 ke sini tambah 4. Jadi 2X sama dengan 6, X-nya sama dengan 3 ya. Nah, kita udah dapat titik X-nya 3, tapi Y-nya belum dapat. Cari Y-nya gimana? Ya tinggal kita substitusi ke dalam persamaan grafik ini lagi. Jadi Y sama dengan, ini kakak langsung ganti aja ya, X kuadrat jadi 3 kuadrat min 4 dikali X 4 kali 3 ditambah 3 ya. Jadi 9 kurangi 12 tambah 3 jadi berapa? Jadinya 0 ya. Berarti titiknya itu X, Y nya adalah 3,0. Udah dapat gradien, udah dapat titiknya. Sekarang tinggal kita substitusi keduanya ini ke dalam rumus persamaan garis ya. Jadi Y min Y1 ini 0 sama dengan M-nya 2 X min X1 3. Ya, jadinya Y sama dengan, ini kalikan ke dalam aja, jadi 2X min 6. Ya, jadi persamaan garis singgung grafik ini yang sejajar dengan garis ini adalah 2X min 6. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Jika garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat tambah AX tambah 9, di titik yang berapsis 1 adalah Y sama dengan 10X tambah 8, maka A sama dengan, nah di sini yang kita ketahui adalah suatu grafik ya atau kurva. Ini persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus AX tambah 9. Ya. Jadi di sini kita misalnya ada kurva nih, ini namanya ini. Terus kita udah tahu nih garis singgungnya persamaannya ini. Y-nya sama dengan 10X tambah 8. Persamaan garis singgungnya. Dan kita tahu di sini menyinggungnya itu di titik yang berapsis 1. Ini titiknya nih. Dia kan menyinggung di sini nih ya garisnya. Apsis itu apa sih? Apsis itu berarti X ya. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, kita di sini tinggal mencari A-nya. Sekarang pertama kita lihat dulu aja di sini persamaan garis singgungnya. Y sama dengan 10X tambah 8. Ya, ini kan Y sama dengan 10X tambah 8. Udah ketahuan belum gradiennya berapa? Udah ketahuan gradiennya 10 ya, karena kan ini bentuk umumnya gini nih, MX tambah C. Gradien itu di depannya X. Jadi gradiennya 10 ya. Gradien itu ada di depan X ketika ini udah Y sama dengan ya. Oke,
udah Y-nya udah benar-benar sendirian. Nah sekarang hubungannya si gradien sama persamaan kurva apa? Kalau persamaan kurva kita turunkan, maka akan sama dengan gradien garis singgung. Ya, jadi ini kalau diturunkan maka akan sama dengan gradien garis singgung. Ini kita turunin langsung aja. Jadinya apa? X kuadrat turunin jadi 2x. AX diturunin jadi A. Ya, jadi ini plus A sama dengan gradiennya berapa? 10. Nah, sekarang kamu lihat di sini, ini ada 2x, ada A, ada dua variabel. Salah satu bisa kita ganti karena kita udah tahu di sini x-nya sama dengan 1. Ya, jadi x ini kita ganti 1 aja. Jadi 2 dikali 1 tambah A sama dengan 10. Jadi 2 tambah A sama dengan 10, maka A-nya sama dengan 10, 2-nya pindah jadi kurang 2 ya. Jadi A-nya sama dengan 8. Oke Dede, segini dulu video dari Kak Vale mengenai latihan soal ujian kenaikan kelas untuk kelas 11 ya, matematika wajib. Nah, kalian bisa lihat latihan UKK untuk materi integral di video selanjutnya ya, Kak Vale sudah buatkan. Terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!